He plays for United, he's from the Ivory Coast. He's better than Drogba and both the Tory bros. He's making magic and don't you fucking know he's Amad Diallo. Ada satu lagi. Oh Amad Diallo. Oh Amad Diallo. Gila. Jarang-jarang bocah Senegal, bocah Ivory Pantai Coast, Gading, Pantai Gading. bocah Pantai Gading dibikinin chant Wajar sama dong kalau The Red Army. wajar dong kalau kata-katanya itu dia bilang he's better than Drogba Yoi. and both the Tory bros. Yoi. Tory bros, kalau Torre sama siapa ya? Tory bros kan Tory dua, kalau Tory Yoya Tory. Oh ya Torre. Wah gila sih semalam. Gue bilang apa? United kalah kan? Bentar dulu. Memang akhirnya menang Mon. Tapi Mon, itu kalau gue bilang salah satu dari top 10 terburuknya MU mainnya. Wah parah. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, Ya. kita bumper dulu. Yoi. Yoi. Kembali lagi di Porosalan bersama saya Patrick dan dia Ruben Amorim. Enggak mau. Nggak mau. Raymond Amorim. Iya. Nggak mau. Raymond Lata tuh nggak mau. Raymond Pakareng. Kok Pakareng sih? Paraeng. Paraeng. Ya udah, ternyata meleset ya dugaan kita ya. Kita sudah preview bagus-bagus, mereka bisa main kayak kemarin lah minimal lawan Arsenal. Ternyata Ugarte nggak tahu lah, Gol nyelengsup. Tapi Hampir semuanya sih kalau gue bilang jelek. justru yang kemarin pas habis Arsenal ngomong kita harus bermain seperti ini lagi setiap minggu, nggak cuma lawan City, nggak cuma lawan Liverpool, nggak cuma lawan Manchester Arsenal, kita harus bermain gini. Justru minggu depan gue mau lihat tim gue, teman-teman gue main kayak gini. Namanya Bruno Fernandes, malah tadi malam kagak kelihatan tuh orang di mana. Kelihatan. Set dah kalau Ugarte on goal di babak pertama kita kalah total. bukan kalah lagi, mohon memalukan. Tapi di overall mungkin karena di akhir-akhir ada pergantian yang dilakukan sama Ruben Amorim, jadi mereka bisa berubah permainannya kalau gue bilang, dari yang nggak tahu arahnya mau kemana, terus tiba-tiba pressingnya jadi bagus. Karena gue nggak ngelihat Højlund tuh bisa sampai sekarang tuh kayak deadlock gitu loh. Ya sekarang Højlund benar-benar kemarin itu ya I'm sorry to say, gua akan mengatakan apa adanya. Højlund tuh kemarin nggak guna, seriously to say. Bener-bener lu lihat nggak duel air battle-nya dia nggak dapat. Duel untuk mendapatkan bola di true pass atau apapun dia nggak bisa ngapa. Basically doing nothing man. Itu yang menurut gua kemarin sangat gue sayang. Sistemnya rusak sih kalau gue bilang. Rusak. Dari yang harusnya transisi kalau mau bilang transisi bagus gitu karena pemain sadar cepat. Tapi kemarin itu Southampton benar-benar main pressing dan semua kayak kehilangan arah kalau gue bilang. Jadi harusnya ada orang di depan yang bisa berpikir cepat. Ketika dia dapat bola, dia tahu mau umpan kemana. Nah, harusnya orang itu adalah Højlund. Nah, kan berkali-kali gue review. Dia ketika dapat bola, dia cuma bisa wall pass dan berusaha ngelewatin. Kalau nggak lewat, ya udah selesai. Tapi kalau lu bilang cuman itu yang usaha dia, Zirkzee did a better job, man. Ya iya. Ngerti nggak maksud gua? Di Arsenal pun Zirkzee bagus. Iya nggak, maksud gua, lu ditentukan sebagai striker utamanya Manchester United saat ini. Fungsi lu mungkin berbeda dengan biasanya seorang striker ya, sebagai target man. Mungkin lu difungsikan sebagai wall pass itu tadi, dan lu buka ruang untuk lu di antara lu jadi target man atau lu akan membuka passing kedua untuk tim lu. Itu aja dia nggak bisa lakukan. Zirkzee masuk langsung bisa dilakukan sama dia. Bisa. Nah itu yang menurut gua questionable. Gua bukan menjelek-jelekan Højlund, nggak. Gua yakin semua pemain ini bagus. Mungkin waktunya aja lagi nggak, timingnya lagi off day-nya dia. Cuman maksudnya ini udah 2-3 pertandingan yang kayak gini. You need to do something about yourself. Kita udah lihat Zirkzee bisa dia mengangkat dirinya. After two games. Dan dia berani. Amad Diallo juga bukan selalu bagus mainnya.
Waktu itu ingat nggak yang ketika kita juga komplain tentang Ahmad nggak sangat berfungsi di satu pertandingan, gue lupa yang mana. Tapi dia bisa mengangkat dirinya ke level berikutnya. Yeah. Itu kembali lagi kepada motivasi lu. Ya kita lihat kalau lu mau terus-menerus membiarkan kondisi lu tuh memburuk, ya lu akan nggak lama lagi lu bakal jadi Anthony. Lu nggak improve lah. Intinya dia nggak bakal improve ya. Kemarin juga Anthony juga. Anthony, ya Allah. Lah, intinya, di depan gawang lu udah jadi Kai Havertz lu. Udah nggak bisa main di sistemnya Amorim, main kayak gitu loh. Ketika lo ada chance, ya itu waktunya lo cetak gol, one chance one goal. Tapi kemarin tuh ada beberapa kali yang dia udah sebenarnya udah tinggal man to man, cuman dia lebih milih passing ke belakang lagi. Yang dilakukan Ahmad sedikit berbeda. Ketika dia dapat bola, dia maju ke depan. Literally dia fight man to man gitu loh. Yeah. Nah itu yang harusnya dilakukan sama striker. Ya basically tadi malam tuh kalau gue bilang ya Mon ya, Manchester United itu benar-benar nggak bermain seperti yang kita lihat di Arsenal, di Liverpool, di City sebelumnya. Mungkin ada faktor dari kemarin tuh kecapean 120 menit. Ya, gua akuin itu ada faktor. Tapi Arsenal Ahmad juga mainnya, maksudnya kalau ngomongin fisik ya, Arsenal kemarin juga bagus mainnya. Kan iya, makanya Arsenal toh lawan Tottenham juga tetap main. Fisik nggak jadi masalah lah. Ya, tapi kan Arsenal kemarin nggak harus bermain dengan 10 pemain, Simon. Cuman maksud gue tuh, it shouldn't be the main excuse gitu loh. Yeah. Excuse-nya lo tuh, oke lah bisa kita ambil itu sebagai 5% dari 10% atau sebagai sebuah alasan lo kenapa lo main jelek kemarin. Tapi overall, secara sistematis juga lo nggak main. Itu yang menurut gue yang sangat mengecewakan. Gue sampai nge-tweet, play from your fucking heart. Ini benar-benar kayak, ya sorry itu saya kayak kata gue tadi di awal pembukaan, Bruno sama sekali nggak kelihatan. Peran Bruno itu hampir nggak ada tadi malam. Ya di babak kedua doang sih dia. Di babak kedua, babak pertama sistemnya berubah. Ya babak pertama aja kita ngomong. Ya. Babak kedua bisa berubah karena ya itu, ya Ugarte diganti sama Toby Collier, which is sebenarnya itu sebuah warning sign juga sih buat kita ya. Toby Collier main bagus kok. Ya maksudnya seorang pemain yang lu beli mahal, yang udah punya beberapa tahun pengalaman main di liga top league ya. Top league, ya. Lu digantikan sama pemain akademi. Dan pemain akademi ini jauh lebih bagus daripada lu. Dia kesal kok waktu diganti itu. Oh iya kelihatan. Dan kalau dibilang gol bunuh diri itu apakah kesalahan dia? Iya nggak bisa kita bilang kesalahan dia sempurna ya. Itu balik lagi penyakitnya Manchester United dengan cornernya. Set piece tetap lagi kebobolan. Tapi pemain kayak Kobbie Mainoo is a good player. Tapi kemarin lawan Arsenal, lawan Liverpool, lawan City, dia udah mulai menunjukkan Kobbie Mainoo yang kita kenal musim lalu. Kemarin dia balik lagi ke nol. Pegang bolanya lama, udah gitu telat passingnya telat, paling sering passing telat sih. Bisa jadi kalau gue mau membela Kobbie Mainoo, bisa jadi karena ya pemain-pemain yang lain off the ball nggak membuka ruang. Tapi di luar itu juga, lu juga harusnya lebih cepat berpikir. Literally kalau kemarin gue bilang yang benar-benar bermain untuk Manchester United kemarin, yaitu Ahmad udah pasti. Delete, Onana. That's it. Gue sempet sebel sama Onana karena itu harusnya set piece yang harusnya juga dia bisa tahan ya. Maksud gua lo kiper ya kalau emang lo dibutuhkan buat build up ya lo latihan lah shot stopper. Lo latihan, lo ditembak, lo coba blocking kayak gitu-gitulah. Lo profesional lebih ngerti gitu. Itu kemarin bola mudah menurut gue yang bisa dihalau. Gue yakin kalau Bayindir mah kehalau itu. Cuman ya balik lagi, gue tadi malam juga sempat berpikir gitu kan, Mon. Ini set piece ini apa nggak dilatih apa sih menurut gua bertanya tadi kan. Tapi habis itu gua pikir gini, ya oke, mereka latihan set piece. Tapi kita offensive piece kita juga kan jelek. Kita nggak ada bikin cetak gol dari set piece juga kan. Jadi ketika latihan ya udah si jelek ketemu si jelek. Ya nggak bisa banyak perubahan. Gua ada catatan, ada 5 hal penting yang gue lihat dari semalam. Kenapa kita nggak works ketika lawan tim yang lebih kecil gitu. Literally yang nggak diunggulkan, yang kalau kemarin kita review harusnya kita preview harusnya bisa menang di atas kertas. Di awal sebelum pertandingan di preskon si Amorim memang bilang dia di situ dia mau belajar di game ini karena perlakuannya beda. Gue pelajari maksudnya apaan sih, masa lu di game lawan Southampton lo pelajarin tim lo lagi kan kayak nggak ini ya. Tapi ternyata kalau gue lihat the whole game dibandingin sama Arsenal, Liverpool, Man City itu ada 5 hal. Satu yang tadi kita bahas, sistem rusak karena lack of everything di depan.
Jadi harusnya di depan itu bisa jadi tumpuan. Ketika lo dapat bola, lo berusaha masuk supaya temen-temen lo tuh dapat posisi di depan semuanya. Nah itu gunanya 3-4-3. Itu gunanya lo taruh di depan sendirian kan. Jadi sistem yang dibangun udah di 2 minggu ke belakang tuh rusak, kacau gitu loh. Jadi setiap kali mereka oper ke depan, berhenti di posisinya Højlund. Nah itu yang bikin permainan sistemnya Amorim menurut gua jadi berantakan. Itu satu. Jadi pemain ya ketika bola keambil, apalagi Southampton, Ivan Džurić, dia sadar United akan main menekan. Karena ketika lawan Arsenal, mereka bisa melakukan itu ke Arsenal. Kenapa enggak ke tim gua? Jadi yang dilakukan sama Southampton adalah pressing, high pressing kan, bener-bener high pressing tuh. Speed, udah pemain totally semua bergerak. Ketika bola kerebut di depan, kacau berantakan. Itu satu. Kedua, corner, set piece. Ini yang nggak pernah selesai. Itu yang gue bilang ke tadi. Jelas yang dilakukan semua tim-tim yang ngelihat Manchester United sekarang, ketika dapat bola corner atau tendangan bebas, simple, tinggalin 2 orang di belakang, semua maju ada di muka gawang. Kelar, dan itu selalu kejadian, gol. Itu kedua, dan itu nggak pernah, nggak tahu ya, kayak nggak pernah diselesaikan masalah ini gitu loh. 2 orang ditinggal di belakang atau nggak ke tengah, udah semua dikumpulin di muka gawang. Chance untuk gol 80%. Oh iya, jelas. Itu kedua. Ketiga, pressure. Ketika kita main away, secara klub di atas kertas pasti lebih baik. Liverpool, Man City, United main kayak nggak ada tekanan. Nah berbeda ketika mereka main di kandang lawan tim yang nggak diunggulkan, kayak mentalnya berarti jelek dong. Betul. Mentalitinya itu udah berantakan menurut gua. Itu ketiga. Keempat, kita perlu pemain yang berpikir cepat. Yang gue bilang tadi, ketika Zerzi masuk, terus Toby Collier masuk, Zerzi masuk sama siapa dia gantiin? Gue lupa. Sebentar, gue cek. Zerzi itu gantiin Højlund? Iya. Nah, nih. Jadi yang masuk semalam itu Anthony pertama kali, Zerzi, Maguire sama Eriksen. Yang which is Eriksen mungkin cuman lack of speednya doang kalau menurut gua, karena keputusan yang diambil ketika dia dapat bola dan dia ngelihat Ahmad masuk, dia passing ke dalam, itu luar biasa. Kita jadi unggul 2-1. Butuh pemain yang kayak gitu, ya which is yang gue lihat saat ini jujur gue cuma ngelihat itu ada di dirinya. Kalau nggak Bruno, si siapa namanya, bukan yang cedera, Mason Mount. Nah mungkin akan berbeda kalau Mason Mount yang main di situ. Itu kenapa Amorim memutuskan ngeluarin narik Anthony masuk, Bruno jadi main di midfielder, jadi lebih dalam lah, jadi deep midfielder supaya lebih kebuka. Orang yang bisa mikir ketika dia dapat bola harus passing kemana. Dimasukin juga Eriksen. Works lagi kan, sistemnya berjalan lagi di babak kedua. Nah, Garnacho yang ditarik keluar. Iya, akhirnya Zerzi yang bisa berperan di sana. Zerzi lumayan bagus. Kenapa dia bagus? Karena dia bisa berpikir cepat. Dia dapat bola, inget gak sekali dia flashy passing. Iya. Itu menurut gue kurang beruntung sih. Kalau misalnya dia nggak kena kaki pemain Southampton, amat lolos itu. Itu kita bisa dapat gol. Kita butuh pemain kayak gitu. Dan yang terakhir, problemnya masih sama. Isunya di mentalitas. Kita ketika diunggulkan, mainnya somehow jadi kayak berat gitu, kayak itu lagi main final gitu loh. Even itu lawan Southampton bagus main semalam. Dia pressing, cuman yang dilakukan United adalah ketika dapat serangan balik, dapat counter attack, malah nunggu posisi semua pemain temen-temennya bener, baru dipassing sana sini. Ya 3-4-3 sistem nggak bakal works kayak gitu, harus cepet gitu. Kalau gue ngelihatnya tadi malam itu kenapa Amorim itu kenapa Amorim bilang dia mempelajari pemain-pemain seperti apa, karena menurut dia semalam itu saatnya siapa yang akan gue buang, siapa yang akan gue pertahankan, udah itu aja. Kalau yang gue lihat kemarin ya, Mon, kebetulan gue nonton pasca pertandingan itu, reviewnya dari Owen Hargreaves. Dia ada satu poin yang gue
gua sangat suka yang dikeluarkan Owen Hargreaves pada malam itu. Dia melihat Eriksen tuh bagus banget passingnya, dan itu gol yang Amad Diallo dari Eriksen tuh nggak gampang kata dia. Tapi Eriksen itu sebenarnya kalau misalnya tadi kenapa dia maksain passingnya itu, dan passingnya Eriksen ke Amad juga nggak gampang. Kenapa dia paksain? Karena dia melihat cuma satu-satunya winger yang maju, yang off the ball masih bergerak, itu cuma tinggal Amad. Wing sebelah kiri itu mati. Nggak ada pergerakan sama sekali. Jadi dia ya mungkin itu juga yang menjadi masalah di Kobe, bahwa gua nggak tahu mau passing ke siapa, nggak ada yang mau buka ruang. Iya. Sementara Kobe kan nggak bisa disalahin juga sih Kobe. Iya makanya, cuman maksudnya dalam hal keputusannya Kobe ini yang kadang-kadang bikin yang tadi gue bilang semua dia lambat banget, semua tertahan, akhirnya ya mau nggak mau lu harus diganti, bukan karena lu jelek, tapi ya lu nggak bisa make a quick decision, makanya kan akhirnya Bruno ini menggantikan posisi dia pada akhirnya kan. Cuman maksud gue itu yang jadi masalah, yang selalu jadi masalah, yang dari awal udah dibilang Amorim, run, bahkan dia sempat mengeluarkan statement, I want my players to run like dogs. Aku pengen pemain-pemain itu lari seperti anjing. Setuju. Kenapa? Karena bukan saat lu pegang bola aja yang lu lari. Saat lu nggak megang bola, justru di situ peran lu paling penting. Kenapa? Karena ya model-model kayak Maino, Bruno, atau Eriksen atau siapapun yang dipasang di tengah, dia harus bisa ngelihat siapa yang terbuka ruangannya. Yang dilakukan oleh Amad kemarin itu cuman Amad yang melakukan itu. Itu yang menurut gua kemarin salah satu PR terberat Manchester United, yang ibaratnya pemain-pemain ini harus bisa memotivasi dirinya, nggak cuman lawan Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham, tim kecil. Oh my god, Southampton posisi 20, menit 82 masih unggul 1-0. Kalau bukan karena kegilaannya individual Amad, kita udah jelas kalah kemarin. Iya, jelas. Jadi balik lagi, ya kalau lu yang sering bilang miskin taktik apa semua, bukan masalah taktiknya yang miskin, pemainnya mau ngejalanin apa enggak. Kalau lo bilang taktik sebagus apapun, kalau pemainnya nggak jalani ya mau apa? Kalau lo bilang kayak Amorim miskin taktik, tapi kalau main kayak gitu capek terus kayak gimana? Ya, lo selama ini nonton MU kan, lo tahu dari zaman Ten Hag, mungkin di awal-awal musim ketika ada Ruud van Nistelrooy baru masuk, fresh, sesuatu yang dibawa sama Ruud van Nistelrooy menyenangkan gitu. Strateginya kayak mereka dibebaskan di depan. Tapi yang terjadi makin kesini, semua pemain terlihat santai berjalan. Yang itu harusnya nggak dilakukan pemain bola profesional, apalagi ini Liga Inggris. Balik lagi, ini Manchester United, lo main 3-4-3 gitu, dibawa sama pelatih yang emang udah terbiasa di klub sebelumnya works dengan pemain seadanya, bisa jadi juara gitu. Dan itu ngalahin City. Itu diakuin Amorim ke Paul Scholes kemarin pas ke pertandingan. Ditanya Scholes, kenapa nggak ada antusias daripada pemain? Amorim mengatakan, ya, yang gue harus bekerja dengan apa yang gue punya. Iya, betul. Dan gue akan memperbaiki mereka dan akan, maksudnya akan level up pemain-pemain ini untuk menyesuaikan dengan sistem yang ada sekarang ini. Mereka belum terbiasa dengan sistem ini dan banyak yang harus dirubah dari pola permainannya mereka. Tapi ya itu saat ini cuman ini yang gue punya sekarang. Kalau kita ngambil kata-kata rangkumannya, ya gue cuma main dengan ini. Ya yang inilah yang gue bisa pakai untuk saat ini. Kalau lu kasih gue yang lebih bagus, mungkin gue bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bagus, kan itu. Karena pemain ini udah terbiasa bermain santai gitu. 4-2-3-1 high pressing, itu yang harusnya nggak dilakukan. Nah, terbukti kan ketika Southampton gila-gilaan pressing, gila-gilaan nyerang, bener-bener speed. Apa ya, kalau gue kick and rush bener-bener lah semalam tuh Southampton. Tapi ketika 3-4-3 works di babak kedua, lo lihat jadinya. Memang masih jelek kalau menurut gue, itu memang kebenarannya Amad, tapi Amad bisa melakukan itu karena dia ngerasa, oh temen gue semua udah nyerang nih, kalau misalnya pun bola hilang kita bisa ngerebut dengan mudah. Jadi mentalnya muncul, dia bisa berani man to man. Ya emang mentalnya Amad juga bagus gitu menurut gue. Itu yang dilakukan sama Amad semalam. Gak layak menang United main kayak gitu. Dan untungnya kita ngelawan Southampton, itu untungnya kita ya. Untungnya kenapa? Karena Southampton ini bukan pertama kalinya mereka ngunggul lalu kehilangan. Terakhir mereka melawan kalau nggak salah Everton juga. Everton juga seperti itu. Sampai menit ke 60 kalau nggak salah mereka masih unggul, akhirnya kalah. Kok Everton? Pokoknya siapa yang lawan terakhir mereka? Akhirnya mereka kalah 5-1. Ya. Ketika mereka udah kebobolan, mentalnya drop. Itu yang kemarin kita bahas juga di preview kita. Mental mereka ini lagi nggak bagus-bagus banget. Kemarin justru ketika mereka bisa gol duluan, itu ibaratnya lu ngasih bensin di api kecil.
Makanya mereka jadi Tapi semangat. ini juga sih Pet, gua kurang setuju karena ada satu pemain yang menurut gua luar biasa banget. Oh ya, lagi Sulaiman. on fire. Siapa? Tyler Dibling yang kemarin gue bilang. Dibling sih? Tyler Dibling dia tiba-tiba kayak hamstring gitu. Itu kalau dia main 90 menit mungkin kita akan tetap kesulitan. Kalau gue lebih gitu. ke seneng lihat si ini siapa? Yang sebelah kirinya. Kirinya siapa namanya? Nomor 20. Sulaimana. Itu Ya. gila. Yoro nggak bisa ngejar dia, bos. Ya tipikal Sterling lah Iya. maksud gua. Cuman kan ya dia bisa melakukan itu karena tengahnya kuat. Untungnya yang gantinya ya juga nggak jelek-jelek banget gitu. Cuman lo bayangin pemain utama mereka keluar mainnya jadi sedikit menurun. Lo bayangin kalau si Tyler Dibling main 90 menit. Ya. Mungkin hasil seri itu semalam. Gitu loh. Gue sih ngelihatnya Southampton memang setelah kebobolan yang pertama itu mereka langsung defensif. Langsung defensif. Itu yang menurut gua itu balik lagi ke mental kan. Gua nggak mau kalah lagi. Dia tetap Ya, counter tapi attack, maksud gua tuh lebih di belakang defensif. lebih defensif dan mereka tuh nggak se-free yang awal-awalnya. Ya. Termasuk si siapa yang Jepang yang bolak-balik acting juga itu kalau gua ngeliat dikit kesentuh dikit jatuh apalah jatuh. Sebenarnya strategi Van Dijk juga kalau gue lihat bukan 4-3-3 sih. 4-3-3 tuh ketika dia defense, tapi ketika dia nyerang atau dia build up itu 3-4-2-1 ya, which is 3-4-3 juga. Kenapa lu nggak bisa menangani? Nah, ini yang jadi kunci pembahasan kita berikutnya. Ini lawan Southampton, tim papan bawah bermain dengan strategi yang sama, kalian kewalahan. Ini kunci buat pertandingan berikutnya, which is menurut gua ya kurang lebih sama. Kita udah pernah kalah, tapi itu di pelatih yang berbeda kan. Ini kita mau langsung aja masuk atau masih mau bahas Southampton? Menurut gua sih udah cukup ya Southampton. Southampton sih mungkin untuk conclusionnya untuk Southampton cuma satu. You need to play from the heart di semua pertandingan, nggak cuma big game. Yang kedua, off the ball itu menurut gua tuh itu kuncian. Kalau lu nggak lari, midfielder lu tuh nggak tahu mau passing ke siapa. Mau sekreatif apapun Bruno, kalau lu nggak lari, ya nggak bisa dibikin apa-apa. Dan untuk Højlund, gua sih mintanya Højlund ini lebih agresif aja kali ya. Bukan agresif dalam arti harus gerusak-gerusuk, enggak. Lu lihat Zerzi masuk kemarin, kalem, tenang, tapi dia tahu kapan timing dia untuk fight, kapan dia timingnya untuk jadi wall. Karena dia apa ya, menurut gue emang udah mentalnya ya udah bagus gitu. Itu. Dan untuk Martinez, ya Allah. Enggak Lu sih, kalau menurut gue udah nggak bisa lagi pemain kayak gitu diandelin di depan buat permainan secepat itu kayak United. Dia beberapa bukan Martinez, kali. Martinez. Oh, gue kira Anthony. Bukan Martinez, ampun deh. Maksud gue gini, Martinez gua nggak ragukan mental lu, gua nggak ragukan kemauan lu untuk menang. Tapi masalahnya bro, stop harsh tackling. Dan lu lihat-lihat yang lu jaga siapa? Kemarin waktu set piece itu, yang dijaganya yang 6 kaki lebih. Gua ngelihat yang defensif aja nih yang lu ibaratnya, gua tahu niat lu tuh baik. Cuman maksudnya, kalau lu nggak bisa loncat lebih tinggi dari dia belum loncat aja dia udah lebih tinggi dari lu. Man markingnya itu bener-bener lu pilih yang siapa yang lu marking, bukan nggak mesti harus zona lagi lah kalau udah kayak gituan. Dan set piece-nya kita tolong lah ya Tuhan, nggak tahu lah gua apa itu harus diselesaikan secepatnya sih. Kalau memang masalah mental masih ada, paling nggak kelemahan kita yang lain di set piece itu dibenerin kan gitu. Fun fact, Southampton kemarin mencetak gol pertama mereka dari set piece. Dan lawan siapa? Lawan kita. Iya. Everybody scoring dari set piece. Dan dia susah untuk nyetak gol di away, nyetak di kita dengan mudah, unggul duluan. 81 menit. Ya. Tapi overall sih memang kita secara statistik kita unggul ya. Semalam tuh. Ya, yesterday was Ahmad's game lah. Ya, Ahmad's game. It was. Kita menang 60-40. Penguasaan bola gue bilang ini diambil di akhir di babak kedua. Dari menit 80-an kayaknya dilihatnya nih. Total shot kita juga banyak. Gue cukup appreciate Garnacho, dia berulang kali dia ngambil shot. Gitu juga dengan Bruno, ya harus ada seperti itu karena kalau enggak ya Southampton nggak nemuin ancaman sama sekali. Shot on target kita menang, akurasi passing kita menang, ya menang semua. Tapi gua rasa itu diambil dari menit 80. Gua sih fun fact lagi nih, kita harus banyak berterima kasih untuk Amad Diallo, literally. Ya, karena kalau misalnya kita take away all the goals yang dia membawakan poin untuk kita,
Kita ini udah degradasi, bos. Zona degradasi. Lu ambil golnya Ahmad yang lawan Liverpool, berarti kita kalah. Ya. Lu ambil golnya Ahmad yang di City, berarti kita seri. Tapi ya maksud gua setiap musim pasti akan ada pemain yang step up dan Bukan masalah itunya. Kalau kita mengandalkan satu pemain aja untuk menyelamatkan kita, ya wajar-wajar aja kita di zona ya kenapa degradasi. enggak? MU selalu melakukan itu kan. Ketika ada pemain yang step up ya itu terus yang akhirnya diangkat gitu loh. Ya, emang harus begitu sih. Lu kebayang nggak kalau Ahmad cedera? Ya harusnya ketika Jadi kayak Ahmad Saka cedera, kita di ketika Arsenal. Ahmad cedera kita harus ada penggantinya. Gue bilang Saka di Arsenal, kameramen langsung kayak gini. Udah langsung aja deh. Kita Ya. mau bahas pertandingan selanjutnya hari Minggu jam 9 lawan Brighton. Ya which is terakhir. Ini juga tim yang selalu bikin sakit kepala. Ya ini. terakhir kali kan kita kalah tuh sama dia 0-2 ya. Gak inget Itu udah Fabian Hutzler ya. Kemarin mereka menang lawan Ipswich sih memang. Cuman di pertandingan ke belakang menurut gue mereka juga bagus. Oh, sorry, terakhir mereka menang 2-1 lawan kita di sama pelatih baru. Emang udah mau tim ya? Oh, udah. Udah. Enggak, masih Ten Hag. Emang iya ya? Iya, masih di awal banget kan itu. Masih iya? Ten Hag. Trennya Brighton menurut gue bagus karena di 5 pertandingan terakhir itu dia nahan imbang Brentford di kandang mereka, terus dia nahan imbang Aston Villa di kandang Aston Villa, terus nahan imbang Arsenal lagi terakhir 1-1, baru dia menang 0-4 di FA Cup kemarin lawan Norwich, ya itu tim papan bawah. Tapi kemarin menang lagi away lawan Ipswich. Yang which is Mitoma udah balik. Ya, cuman mereka kehilangan Danny Welbeck. Ya. Cuman ada Joao Pedro. Ya. Yang kita kemarin kebobolan karena Joao Pedro berhasil nggak ada yang ngelihat sama sekali. Tapi kan Dia salah bisa satu masuk. golnya kan Welbeck kemarin kita. Ya. Dia Mitoma udah bagus. Terus ada Baleba, ada Adingra, Pedro, Estupinian, sama Veltman. Yang menurut gue ini pemain semua pelari. Iya. Pelari cepat. Khususnya Estupinian tuh. Dan harus apalagi hati-hati. gue ngelihat nggak biasa nih Fabian Hutzler main 4-1-4-1. Di episode yang lalu kita udah pernah bahas dia pakai strategi yang nggak biasa. Nah ini dia pakai strategi yang lebih nggak biasa lagi digunakan di Liga Inggris gitu, 4-1-4-1. Which is numpuk orang di depan gitu ya. Kalau lo lihat di sini ada Mitoma, ada O'Reilly sama Adingra, itu di tengah itu pelari semua ditambah Joao Pedro sekarang. Ya justru mereka bersyukur nggak ada Welbeck. Ya, Menurut jadi gue bisa ya lebih speednya Pedro lebih nyerangnya lebih cepat lagi. Nah ini harus jadi apa ya menurut gue ya, harus jadi titik balik sih. Kalau misalnya kita kalah di pertandingan ini, mental ke depan kita lawan Rangers dan seterusnya tuh United bakal ketemu sama Fulham di kandang Fulham, terus FCSB di Stua Bucuresti. Itu di penentuan mungkin apakah kita akan lewati playoff atau enggak. Ya. Gue berharap sih enggak kejadian United kalah di pertandingan lawan Brighton. Yang sehingga dia kita harus playoff segala, Iya. makan waktu Karena lagi. itu akan jadi apa ya? Jadi mental breakdown sih. Bahaya menurut gua. Kalau misalnya kita sampai kalah karena besok kita main kandang lagi di Old Trafford, mata lu nggak usah kemana-mana. Susah kalau lagi Bapak-bapak. susah kalau lagi syuting di Senayan. Ya, lu main di kandang, lu lawan Brighton yang which is dibilang buruk enggak, dibilang stabil, ya stabil gitu. Dibilang jelek juga enggak gitu loh. Dibilang bagus enggak, dibilang jelek enggak, stabil nih timnya. Nah, kalau sampai di pertandingan lawan Brighton ini kita jelek buruk lah, maksudnya main kayak Southampton kemarin sih kelar menurut Ya. gua. Nggak usah nunggu babak kedua untuk ngelihat gol keduanya Brighton. Menurut gua sih gitu ya. Kita harus nguasain pertandingan dari awal, dan emang pemain yang sebelumnya lawan Arsenal itu step up, di lawan Brighton juga harus melakukan hal yang sama gitu. Terlepas Amad Diallo lagi on fire kan gitu. Problemnya sekarang kan kita ngelihat di depan nih.
yang tadi gue bilang, ketika bola di depan sistemnya rusak karena bola jadi lambat, dia nggak tahu mau berbuat apa sih Højlund ini ya. Ini harus benar-benar dikasih treatment khusus lah, anak ini harus latihan khusus, entah gimana caranya Amorim. Atau kalau emang udah mentok ya udah Zirkzee, mungkin di latihan dia bagus, tapi ketika pertandingan kan beda. Ini lawannya bukan temen lu, bener-bener lawan yang emang udah siap buat ya gue mau menang nih Brighton ini. Ya menurut gue kalau lu masih nggak yakin sama Højlund, Amorim please pasang Zirkzee dari awal, karena si Højlund juga terbukti beberapa kali sebagai pemain pengganti ya bisa nyetak gol juga kan. Itu sih kunci. Gue sih kalau itu taktis analis dari lu kan, Mon. Gue cuma ngeliatnya matematikanya aja, Mon. Lu bisa menang lawan Brighton besok. Ya. Ya, lu naik ke posisi 11. Ya. 11 atau 10 tergantung sama Fulham. Pertandingan Fulham. Tapi kalau misalnya pun lu katakan 11 Fulham menang katakan pertandingannya. Lu punya kesempatan lawan lu berikut itu adalah Fulham. Jadi lu bisa nembus udah top 10 itu yang di top tiernya bagian atas, lu udah tembus. Lu bisa di posisi 9, posisi 8. Which is bikin lu lebih nyaman dan lebih pede untuk ngadapin the rest of the season karena ini masih baru bulan Januari. Minggu nanti Fulham tuh lawan Leicester yang juga di posisi bawah. Nah, makanya pasti nggak mau kalah juga. Gue tertarik buat nonton itu sih. Gue justru kenapa gue tadi bilang kita posisi 11 karena gue dengan asumsi Fulham akan memenangkan pertandingan tersebut. Ya, mencoba memenangkan. Ya, gue sih asumsinya bakal menang sama mereka. Cuman ya itu, seandainya pun mereka menang, Mom, it doesn't matter asal lu menang lawan Brighton. Tapi kalau misalnya lu kalah lawan Brighton, lawan Fulham ya sama aja, lu nggak ada gunanya lagi. Kalau misalnya lu menang lawan Brighton, berikutnya kan lawan Fulham. Lu langsung otomatis menggeser mereka. Lu bisa langsung posisi 9 atau posisi 10-nya sendiri. Itu yang menurut gua one of the main concern buat gua untuk besok lawan Brighton. Justru ancaman dari Mitomanya. Mitoma udah kembali. Oh, by the way, congratulations ya Pak Mitoma udah mengeluarkan sebuah buku tentang cara dribbling. Mungkin bisa dibeli sama pemain-pemain MU bukunya dari Mitoma. Mitoma ini pemain yang underrated banget sih menurut gua. This guy is a genius. Ditambah lagi dribblingnya itu bener-bener bukan cuma skill. Gue punya teorinya, bro. Gue tahu Gue ngeliat Mitoma dribbling tuh kayak gue ngeliat Rooney. Ya. Tough on the ball, susah ngelepasin bola itu. Susah ngelepas bola. Kalau gue bilang nggak gampang kehilangan bola. Kalau gue bilang Messi kan mungkin nggak berlebihan ya. Stop ballnya bagus. Ya kalau Messi beda lah, itu udah. Dia pakai magnet, bos. Planet lain itu. Cuman ya mungkin menurut gue ancaman paling besar itu dari Mitoma dan ya sebenarnya overall sih mereka ya karena mereka bermainnya secara tim, itu yang bikin gue takut. Gue lebih nyaman kalau misalnya Brighton besok Fabian Hüsler memutuskan untuk pakai 4-2-3-1 ya. Karena agak tenang gue, paling nggak ada harapan kalau kita main buruk kayak kemarin bisa melakukan sesuatu lah. Wah, kita di foto. Tapi kalau Fabian Hüsler dengan pintar yang memakai 4-1-4-1 lagi, agak khawatir gua. Karena dengan keadaan mental yang kemarin ancur-ancuran, lo bakal menghadapi pemain yang numpuk di tengah. Yang which is mungkin dengan kan gue bilang Brighton pelari semua. Bisa jadi kalah kita di tengah. Ya. Itu bahaya banget. Ada Adingra, ada Mitoma, Joao Pedro. Adingra itu yang ini ya, yang kalau mau beli mobil terus di Adira. Oh, Adingra itu ini yang bodybuilder dari Bali. Itu Adera. Oh dia, itu udah nyari dari tadi dia kayaknya. Ya itulah menurut gua. Jadi kuncinya setelah kita lewatin Soton, yang which is emang tim papan bawah tapi kita bermain buruk. Menurut gue juga nggak pantas menang, itu karena seorang Ahmad. Dibuktikan di game lawan Brighton ini. Kalau kita bisa menang benar-benar secara tim, kayak kita kemarin lawan Arsenal, lawan Liverpool, gue yakin buat kedepannya itu juga bagus gitu. Setuju. Ya paling nggak MU kalah lah 10-0. Nah, karena permintaan dari kalian, bahkan udah sampai ke Twitter sekarang ya. Kemarin mention langsung ke Bang Raymond Paraengnya.
Bang Patrick, Le, tolong ya Le. Itu kawan Le itu terus saja ya prediksinya kalah Le ya. Terbukti manjur. Jadi kau langsung prediksi kau? Kita previewnya bagus, reviewnya bagus, tapi ketika mau prediksi, gue bilang kalah. Prediksinya itu berapa? aneh banget. Berapa Le? 7-1 lah. Kalah ya, kita Le, ya? kita lawan Roma itu kalah. Kalah kita ya, Kalah 7-1 Le ya. 7-1. Menurut Bang Raymond, kalah 7-1. Kalau menurutku, kita bisa curi 1 poin. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan bisa all 3 poin. Kok 7-1, 1-7 Eh, dong. 1-7. 1-7. Tapi menurut Bang Raymond, 1-7 dan biasanya Bang Raymond yang tepat. Selalu Ini duga. review apa ini? Review udah bagus-bagus Bro, ketika... tapi udah 3 pertandingan bro. It means something bro, kalau udah 3 pertandingan. Bahaya nih. 3 pertandingan lu memprediksi kalah, 3-3-nya kita kalah bro. 3-3-nya kita menang. Anyway, next game Manchester Brighton Brighton and Albion Hove Ternyata ini- menjamu Manchester United. Kalau gue lihat ternyata banyak juga deh pemain cederanya loh. Banyak termasuk ya itu tadi si siapa Welbeck, Iya. terus ada strikernya satu lagi yang juga cedera. Jadi mudah-mudahan Manchester United bisa mencuri 3 poin dari Brighton. Kadioglu Ya. juga cedera, James Milner cedera, Karena Evan hari- Ferguson. Wah, Evan Ferguson juga cedera. gila juga ya. Karena kalau misalnya kita bisa memenangkan ini, itu pertandingan melawan Fulham lebih gampang nanti. Bukan lebih gampang. Lu lebih ada motivasi Ada untuk motivasi buat nembus di ke 10 besar. UL lah. Ya. Plus kalau lu udah bisa menang lawan Brighton besok, lu bisa agak lose the edge untuk ngadepin Steaua Bucuresti. Karena ke depan setelah Iya. Brighton kita lawannya bisa Udah. dibilang gampang-gampang gitu. Ya. Fulham, Fulham nggak gampang sih, Pak. Leicester. Ya, kalau misalnya menang lawan Iya Brighton sih, ya iya kenapa enggak? Jadi it's the right time untuk lu bisa membawa bangkit minimal posisi 6 kejar sih untuk akhir musim. Kalau ini menang-menang terus. Amin. Kalau ada yang bilang Big Four, Brighton gua nggak nanti yakin. kita kalah 1-7. Ya. Kan menurut lu kalah. Kalah berarti dapat 3 poin kita. 1-7. Ya itu. Kemungkinan untuk 4 besar banyak yang nanya ke gua, "Bang, masih ada nggak kemungkinan untuk masuk 4 besar?" Kemungkinan itu selalu ada. Dengan catatan tim-tim yang ada atas itu berantakan semua. Iya. Kayak minggu lalu siapa yang nyangka Liverpool ketahan, Arsenal menang hampir kalah. Hampir Ya, Arsenal. hampir lah. Begitu Son bikin gol apa nggak jantungan lo? Dia fans Arsenal. Fans Arsenal yang kerja untuk Poro Salah kan luar biasa. Siapa tuh? Iya, Gabriel. Makanya gua kemarin ngepost kan, Gabriel the equalizer Kita aja beda namanya. 9 ke posisi 8. Wah, jauh banget. Jauh. Dasar City mediocre. kemarin 2 sama. Manchester City tertahan 2 sama. Jadi ada kemungkinan untuk masuk ke 4 besar, tapi kemungkinan itu sangat kecil. Lu yakin pada masih mau dukung MU? Mediocre banget Nah, ini. kita kemungkinan besar kalau misalnya kita secara mediokernya nempel aja, posisi 6 masih dapat. Makanya, menurut gua, fokus utama Manchester United musim ini ya mau nggak mau lu harus di UEL. Kalau memang lu mau jalur ke Champions League musim Iya. depan. Paling nggak kalau misalnya menang di UL besok lawan Rangers, kita bisa dipastikan nggak melewati babak playoff. Dan itu menghemat tenaga banget. Ngehemat tenaga banget. Plus lu menguras tenaga lawan-lawan lu yang ada di Yes, Premier League. Betul sekali. Oke, itu aja kali ya. Nanti buat info nobar tunggu aja di Twitter atau di Instagram, nanti dikabarin. Gue juga kadang-kadang nge-tweet juga kalau kita mau mau nobar gitu ya. Dah, itu aja Pet. Gitu aja ya. Oke. Sampai jumpa di episode Poro Salang berikutnya. Gila-gila ya. Ya. Gua Patrick. Dan dia gue Raymond. Raymond. Dah. Thank you.